Selamat berjumpa. Kenalkan, nama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko. Saya akan mempresentasikan tugas untuk program Pekerti 2020 materi dari Profesor Dr. Ahmad Syihabuddin MSI. Materinya adalah penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nanti ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian, apa saja yang menjadi kajian, kupasan tentang bahan ajar, bagaimana, apa saja jenisnya. Baik, adapun tujuan dari membuat buku ajar, itu peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Dan kita masuk ke pokok bahasan teknik penyusunan buku ajar, lalu tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar dan rubrik atau kriteria penilaian. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar itu memang ada beberapa hal teknis yang perlu mendapat perhatian tentang penyusunan buku ajar. Secara mendasar perlu dipahami tentang buku ajar itu ada 4 hal, bisa nanti disampaikan, bisa didalami untuk materi perkuliahan atau pelajaran. Kemudian jenis bahan ajar, banyak sekali jenis, mulai dari cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari 4 jenis tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Kemudian dipaparkan tentang fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 menurut Prastowo. Pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, itu ada 2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian. Dan yang ketiga adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Dipaparkan juga tentang karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi. Yang pertama, self-instructional, kedua self-contained, ketiga stand-alone, keempat adaptif, dan yang kelima user-friendly. Jenis-jenis bahan ajar, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Kemudian saya geser ke hal yang lebih perlu mendapat perhatian, jenis bahan ajar cetak. Ada modul, ada buku, ada handout, dan lembar kerja. Bahan ajar non cetak juga ada itu ya. Bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi. Lalu di sini dipaparkan tentang buku. Bagaimana buku menurut Prastowo. Kemudian di sini dipaparkan lebih dalam lagi handout, modul, dan lembar kerja atau LKS. Di sini dipaparkan juga teknik penyusunan bahan ajar cetak, mulai dari judul, penyusunan, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, ada kenyamanan, dan materi instruksional. Nah, ini ada pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Pemilihan bahan pembelajaran itu yang perlu mendapat perhatian, lalu interaksi pembelajar, lalu juga ada yang namanya karakteristik isi pesan pembelajaran. Nah,
Masuk ke tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kedua, menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ini ada saran sih, sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam prinsip pengembangan bahan ajar. Ada relevansi atau kesesuaian. Maksudnya bahwa bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian. Lalu konsistensi atau keajekan. Keajekan antara bahan ajar dengan CP, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa atau peserta didik. Lalu adekuasi, kecukupan, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, langkah pemilihan. Yang pertama, mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kedua, diturunkan menjadi mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Turunkan lagi memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi dan memilih sumber bahan ajar. Lalu cakupan isi bahan ajar, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan nilai atau sikap. Masing-masing baik pengetahuan di breakdown, ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur. Lalu untuk keterampilan dipecah menjadi kemampuan, memilih, menggunakan. Nilai atau sikap, nilai kebersamaan, nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Nah, terkait dengan ruang lingkup, ada keleluasan, menggambarkan berapa banyak materi, lalu kedalaman, seberapa detail konsep yang harus dipelajari. Urutan bahan ajar, ada pendekatan prosedural, lalu pendekatan hierarkis. Teknik penyusunan buku ajar atau buku daras. Buku ajar daras adalah buku teks yang digunakan. Buku ajar memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi, sistematis, dan berdampak pembelajaran. Buku ajar juga menyangkut tentang isi, cara penyajian. Isi buku ajar dalam menyusun isi pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum, ada relevansinya, memiliki nilai kebenaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Ini cara penyajian, urutan, teratur, sederhana, kompleks, mudah ke sulit, saling memperkuat, menarik minat, menantang atau menstimulus, lalu mengorganisir atau sistematika penulisan. Ini ilustrasinya juga perlu mendapat perhatian, bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar, menyusun LPS, memulai menyusun outline, pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, dan perlengkapan buku ajar seperti cover, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Demikian hal yang bisa saya sampaikan untuk materi penyusunan buku ajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.